Alhamdulillah. Ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini kosong Pak, nggak ada jam? Alhamdulillah kosong. Kosong ya. Jadi berapa jam Pak ngajar sejarah Pak? Kalau sejarah secara keseluruhan 7 jam. 7 jam. Ya. Jadi udah lama juga deh SMA 2 ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya akan mengcoaching Bapak gitu. Kita akan sama-sama. Saya juga akan belajar dari Bapak, dan juga saya akan mau dapat sesuatu dari Bapak gitu. Jadi sekarang jadi tujuan percakapan kita hari ini yaitu saya akan supervisi Bapak gitu. Masuk ke kelas Bapak untuk memperkaya saya juga memperkaya ibu Bapak. Jadi gini Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan sebelum saya masuk ke kelas Bapak gitu ya, sebelum meng-coaching Bapak ya Pak ya. Pertanyaan pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai di pembelajaran nanti ini? Karena kalau minggu besok atau pertemuan besok itu kami sudah masuk ke materi kebangkitan nasionalisme Asia. Kebangkitan ya Pak ya. Jadi tentunya pertama peserta didik bisa tahu. Perempuan ya, peserta didik bisa tahu kenapa harus ada kebangkitan nasionalisme itu. Kenapa? Pasti kebangkitan nasionalisme itu ada faktor-faktor. Jadi setidaknya peserta didik tahu faktor apa aja yang mendorong terjadinya kebangkitan nasionalisme. Faktor-faktor yang kenapa faktor-faktor mendorong terjadinya kebangkitan nasionalisme. Mendorong kebangkitan nasionalisme. Jadi paling simpelnya dua itu. Jadi dua ya Pak ya. Ada peserta didik bisa tahu kenapa harus ada alasannya. Ya kebangkitan dan faktor-faktor yang mendorong kebangkitan nasional itu. Apa yang ingin Bapak kembangkan dari siswa di dalam pembelajaran nanti? Apa yang Bapak mau kembangkan dari siswa? Kemungkinan lebih ke sesuai dengan tuntutan abad 21 mungkin lebih ke keterampilan kolaboratif sama komunikasinya. Karena nanti peserta didik itu diminta untuk bagaimana sikap kerjasamanya, kemudian komunikasinya dalam memahami materi tadi. Jadi kolaboratif sama komunikasi ya, karena tuntutan abad 21 ya Pak ya. Oke. Jadi model pembelajaran apa yang Bapak gunakan Pak? Lebih ke model pembelajaran yang berbasis pada masalah, problem based learning ya Pak ya. Seperti anak dihadapkan dengan masalah ya Pak ya. Biar anak terbiasa dengan masalah ya Pak. Mencari solusi. Iya benar Pak. Jadi anak akan mencari solusi tadi dengan kondisi tadi ya Pak ya. Strategi pembelajaran yang gimana yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi ya Pak ya? Sehingga nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai lebih ke strategi yang saya lakukan student center. Jadi pertama dimulai dari kelompok, kemudian diskusi sampai dengan presentasi dan nanti diakhiri juga dengan sedikit evaluasi. Mungkin bisa Pak ya, saya tadi nggak nangkap Bapak. Jadi kerja kelompok, diskusi, kemudian presentasi singkat sampai dengan refleksi ya Pak. Jadi gitu ya Pak ya. Penilaian yang Bapak gunakan apa Pak? Penilaian? Kalau penilaian yang saya gunakan karena orientasi tadi ke tuntutan atau keterampilan abad 21 kolaborasi sama komunikasi, jadi lebih ke sikap, bagaimana sikap mereka kerjasamanya. Karena kalau kolaborasi dan kerjasama jadi sikap ya Pak ya. Sikap. Bisa jelaskan ke saya sikap mana Pak yang menjadi titik utamanya Pak? Sikap yang di sini sikap bagaimana mereka saling menghargai pendapat, bagaimana mereka bekerja sama menghargai pendapat orang lain, teman-temannya. Oke. Terus sasaran kelas berapa Pak ya yang akan saya seperti coaching di hari Senin ya Pak? Kelas 11. Kelas 11. Tepatnya kelas 11J. 11J ya Pak ya. Jam berapa itu Pak? Jam pertama 1-2. Jam pertama 1-2. Jam 1-2. 7-15. 7-15. Oke. Insya Allah saya bisa Pak. Usahakan itu. Ya Pak. Terima kasih Pak ya. Saya sudah menyita waktu Bapak jadinya akhirnya.
Nanti di hari Senin saya akan datang, saya akan ikut nimbrung Pak, kita sama-sama belajar ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan baca lafaz tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tetep, Yasin, Abi, Agung, Amala, Anissa, Aryan, Aziza, Chelsea, Clara, Baki, Rafa, Rehan, Safira, Salsabila, Suci, Bulan, Yogi, Zahra, Ega, Ezra, Jeffrey, Keisha, Marco, Elisa, Gita, Rado. Memaparkan materi berkaitan dengan faktor internal dan eksternal munculnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Maju gak lo? Di sini. Di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor lahirnya jiwa nasionalisme bangsa. Jadi faktor internal yaitu faktor internal sendiri merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Contoh dari lahirnya faktor-faktor internal yaitu 1. Adanya keinginan melepaskan diri dari imperialisme. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Adanya penderitaan yang dirasakan rakyat. 4. Kesadaran akan identitas bersama. 5. Pengalaman bersama. 6. Kepemimpinan yang kuat. 7. Kenangan kejayaan masa lalu. 8. Pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Sebelumnya, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar, termasuk orang-orang terdekat. Faktor eksternal nasionalisme bangsa Indonesia yaitu 1. Ada faktor budaya dan Pemaparan materi kita hari ini berkaitan dengan faktor munculnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Tadi setiap kelompok telah mencari masing-masingnya, telah berdiskusi karena materi kita sama.
tugas dari masing-masing kelompok sama dan telah diperjelaskan kembali perwakilan kelompok kita dari kelompok 1 berkaitan dengan faktor munculnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Ada pertanyaan? Apa kegiatan kita selanjutnya? Kegiatan kita adalah bermain sambil belajar, ya, bermain sambil belajar. Tapi sebelum kita bermain atau sambil belajar, kita lihat di tersebut ini ada sejenis teka-teki silang. Jadi nanti kita akan lihat setiap kelompok berbaris, langkahnya berbaris. Jadi kita dalam waktu 10 menit. Misalkan Marto paling depan. Ketika Marto tidak menemukan kata-kata yang bersangkutan dengan materi kita pada hari ini, silakan jangan menunggu, dulu ke belakang, biarkan kawan di belakang mencari. Seperti itu. Nanti kita akan melihat kelompok manakah yang akan menemukan kata-kata yang paling banyak. Tapi sebelum itu kita akan melakukan sedikit dulu. Silakan cari temannya, cari teman masing-masing, temu, ice breaking, kita akan melakukan ice breaking. Ada? Punya teman semua? Silakan berhadapan. Boleh. Silakan berdiri berhadapan. Silakan berdiri, silakan berdiri. Silakan sediakan benda, tapi jangan HP, jangan sekali berharga. Boleh? Silakan diletakkan di meja. Siapkan satu benda, misalnya pena. Telur dari SDG kita adalah tepuk, pukul, ambil. Pernah dengar? Kalau tepuk, pukul, ambil. Oke? Kita akan lihat berapa. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Tepuk, pukul, ambil. Satu, setiap pasangan satu benda yang diletakkan di meja. Satu, itu yang akan ambil. Kita coba. Kita coba. Pukul, 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 tepuk, tepuk, pukul, tepuk, tepuk, ambil. Barisan. Silakan terus barisan, berbaris, kita akan mulai bermain sambil belajar.
baris dulu. Yuk. Perhatikan langkah kerja kita pertama. Ingat waktu kita 10 menit. Setiap individu silakan cari kata-kata yang bersambungan di sini yang sesuai. Apabila teman tetangga kalian tidak menemukan, jangan menunggu, silakan suruh teman yang berikutnya. Ya, ingat siapa paling banyak nanti itu akan menangnya ya. Nanti ingat bergantian. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, lingkaran akan dijawab di ayo. Akan gantian. Jika teman baris gantian, tukaran. Silakan kelompok 1, kelompok 2. Materi kita kali ini bisa satu orang menarik kesimpulan dari materi kita hari ini berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia. Yang tahu, saya mau ke sana. Dari rentang 1 sampai 10, berapa tingkat paham Anda terhadap materi kita pada hari ini? Silakan. 1 sampai 10. 6. Kenapa 6 juga? Oke. Kemudian dari permainan kita tadi, seberapa senang dan atau suka Anda terhadap materi belajar kita pada hari ini? 10. Kemudian untuk ini silakan disampaikan. Setelah belajar dengan Bapak hari ini, apa yang Anda rasakan? Boleh senang, boleh membosankan, senang. Oke, mungkin demikian. Silakan duduk kembali. Dan silakan kasih aplaus untuk kita sekalian. Baiklah, mungkin hanya ini pertemuan kita pada hari ini. Banyak kekurangan, kita mohon sama-sama saling memaafkan, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erik. Apa kabarnya? Oke, jadi Pak Erik tahu ya kenapa di sini sekarang ya. Kenapa Pak Erik? Kita kemarin kan setelah melaksanakan ibaratnya proses pembelajaran dan ini untuk melakukan refleksi bagaimana sih atau evaluasi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau misalnya gini tuh, Bapak itu mengingat kembali gitu ya, pas kemarin supervisi gitu. Rasa-rasanya yang sudah tercapai semua, yang sudah baik gitu. Terus yang sudah baik, sudah Bapak lakukan. Yang sudah dengan percakapan kita kemarin ya Pak ya? Yang menurut Bapak itu tuh sudah Bapak terapkan dengan baik. Kita tahu apa yang kurang yang mana, terus apa yang akan dilakukan setelah itu. Berdasarkan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan kemarin kan, bahwa proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Artinya dengan metode pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, belum biasa ya. Terus? Kemudian yang kalau tahapan-tahapan pembelajaran, rasanya alhamdulillah kita dilaksanakan, tapi ada di bagian yang kurang efektif atau kurang tercapai di dalam proses pembelajaran berbasis masalah itu ada diskusi antara peserta didiknya kan, artinya keaktifan kesertaan peserta didiknya, dan
kemarin mungkin karena pembagian kelompoknya itu berdasarkan barisan bangku, jadi itu kendala. Jadi ada kelompok yang aktif, ada yang cukup, tapi ada yang tidak sama sekali aktif. Ada orang bisa menilai sendiri. Ada satu kelompok yang aktif berdiskusi, tapi yang satu kelompok lainnya itu sedang ada. Ada yang diskusi sebagian, dan satu kelompok lainnya enggak aktif. Nah, itu bagian yang kurang ya. kurang Yang sudah tercapai dari tahap 8 yang enggak. Terus Pak, itu gimana? Maunya gimana tuh dengan kekurangan yang nanti next tuh apa yang mau Pak mau kerjakan? Nah, untuk kedepannya mungkin lebih ke pembimbingan yang lebih lanjut lagi. Bagaimana seorang gurunya mampu menghandle antara kelompok ini dan cara pembagian kelompoknya enggak harus lagi berbarisan. Dibedakan lagi. Ya, tapi ini juga ya Pak ya. Kemarin berdasarkan kemarin waktu percakapan sebelum saya masuk ke kelas itu kan area pengembangan Bapak itu kolaboratif dan komunikasi Pak ya. Terus jadi berarti kerjasama dan komunikasi mereka dalam diskusi itu yang belum itu ya Pak ya. Kalau diskusinya, komunikasinya di bagian pemecahan masalah itu masih kurang, tapi ketika kan di akhir saya menggunakan untuk melihat pencapaian dari tujuan pembelajaran saya menggunakan TTS. Nah, di TTS itu kerjasama mereka sudah terlihat, tetapi untuk membangkitkan kerjasama lagi ya Pak ya dengan TTS. Kerjasama terlihat, tapi kalau ketika pemecahan masalah diskusinya belum cukup terlihat, baik itu kerjasamanya dan komunikasi mereka, karena ada sebagian kelompok yang aktif, ada yang sedang, ada yang tidak sama sekali. Jadi kemarin itu karena keaktifan muridnya kurang ya Pak ya. Tapi kemarin saya lihat di pasti TTS asik semua nih mereka ya Pak ya. Mungkin dengan TTS tuh bagus juga tuh sering-sering gitu ya Pak ya. Kemarin kan waktu percakapan pra-observasi yang mau Bapak dikembangkan itu sudah di center ya, diskusi, presentasi. Nah, jadi kemarin itu pas saya lihat itu udah tercukup terlaksanakan semuanya sudah center. Model Bapak menjelaskan materi itu emang anak yang banyak diskusi, terus itu juga per kelompok gitu. Terus cuman ada satu di waktu di sintak pertama problem base itu kalau nggak salah saya mengorganisasi dengan masalah ya Pak ya. Ya mengorientasi itu agak kurang gerget, kurang digali anaknya. Mungkin saya juga baru belajar sih Pak sama sih. Kalau menurut Bapak gimana caranya kita biar gerget itu tuh ketika di tahapan itu, karena menurut saya tahapan itu yang agak kurang memang. Menggali ide anak tuh gimana kalau menurut Bapak? Kalau Bapak mau sekarang memecahkan itu, maksud saya itu kan yang saya lihat tuh yang kurangnya di sana situ gitu, kurang menggali waktu di awal gitu ya, mengorganisasi dengan masalah itu. Nah, solusi kira-kira Bapak ada terpikirkan nggak apa sih yang akan Bapak kerjakan untuk biar ini bisa terpecahkan gitu, enggak? Biar anaknya jadi aktif pakai itu, gimana? Mungkin lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengaitkan juga dengan kondisi yang memberikan pertanyaan. Atau kita memberikan contoh suatu permasalahan, tapi pertanyaan berkaitan masalah itu nyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan nyata. Disangkut di apa ya? Dihubungkan, dikaitkan dengan hubungan. Biar anaknya tertarik, dikaitkan dengan kehidupan nyata. Terus ada lagi nggak? Mungkin itu buruk yang berikutnya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dikaitkan dengan kehidupan yang sehari-hari mereka. Terus tuh juga berarti Bapak akan yang Bapak akan kerjakan untuk menggali itu biar menjadi lebih itu dengan mengkaitkan materi itu dengan kehidupan nyata. Ada hal lain nggak Pak yang misalnya gini yang buat anak-anak jadi asik nih pas diskusi nih ini nih enak gitu, apalah kira-kira Pak yang misalnya biar anak ini tertarik nih ketika kita ngajakin mereka untuk ngomong, apa lah yang kita kerjakan misalnya apa pas kita ngomong nih biar anak tertarik dengan kita dengar gitu, tertarik dengan permasalahan kita sajikan ini gitu. Biar anak mau tuh apa Pak Erik ada kepikiran nggak atau mau memberikan dengan apa gitu
dengan aplikasi, dengan apa, dengan apalah pokoknya yang sekarang lagi ini misalnya, dengan membangkitkan ide-ide anak, terus membangkitkan ketertarikan anak dalam pembelajaran itu apa yang Pak Erik kepikiran misalnya dengan teknologi. Kayaknya tuh kalau teknologi gimana? Kalau berkaitan dengan teknologi sih iya sih. Misalnya gimana Pak? Bisa juga dengan kalau sekarang lagi biar anak tertarik ya, biar mereka tidak kita memberikan video melalui video pembelajaran. Video pembelajaran, menggunakan video pembelajaran ya, biar tertarik ya. Bisa berupa video atau gambar gitu kan. Gambar ya Pak ya? Dengan gambar. Jadi dengan video dan gambar ya Pak ya. Terus yang saya juga temukan, jadi dengan yang saya temukan itu kurang menggali ide. Tadi Bapak udah ketemu sendiri ya. Jadi mau dengan menampilkan video dan gambar-gambar ya Pak ya. Tapi kemarin juga saya lihat agak cepat Pak ya. Setiap tahapan tuh agak cepat kemarin. Mungkin karena waktu ya Pak ya. Tapi enggak setiap pembelajaran itu enggak tercover sebenarnya kalau memang terputus di tengah nggak apa-apa sih Pak, asal tapi ya mungkin Bapak juga kemarin iyalah namanya itu ya. Saya juga sering berkesalahan yang sama Pak. Maksudnya kemarin itu emang saya lihat terlalu cepat di setiap tahapan itu tuh agak cepat gitu ya. Jadi nanti jadi apa tadi Pak? Kenapa? Agak cepat dengan waktu. Waktunya nggak cukup. Waktu tidak cukup ya Pak ya. Sebenarnya kalau terpotong di tengah juga nggak apa-apa kan pembelajaran itu. Misalnya sidangnya baru jalan 3 nih, dan ini next meeting baru kita lanjut, baru lanjut singkat selanjutnya. Terus saya kemarin juga ketemu ada ice breaking ya Pak ya. Ice breakingnya itu TTS ya. Itu menurut Bapak di ice breaking TTS itu membangkitkan itu anak juga nggak? Yang kita permasalahan kita yang pertama tadi. Biar anak aktif gitu. Kalau karena tujuan awal tadi untuk supaya dalam proses pembelajaran strategi itu anak-anak yang pertama kan bisa bekerja sama, kemudian komunikasinya aktif. Jadi melalui media pembelajaran TTS tadi atau media pembelajaran TTS tadi itu bisa meningkatkan semangat. Karena kalau misalnya anak itu hanya mendengarkan aja atau mereka melihat video pembelajaran itu ada tingkat kejenuhan, termasuk juga kan mereka berdiskusi gitu kan, walaupun dalam proses pembelajaran berbasis masalah itu kan mereka diminta aktif berdiskusi, tetapi di sana ada tingkat kejenuhan di mana anak merasa jenuh gitu kalau berdiskusi terus. Jadi untuk mengatasi itu perlu kita kalau di lain ice breaking itu kan untuk melatih kefokusan mereka atau mengendalikan kefokusan mereka supaya kalau tadinya merasa jenuh merasa bosan dengan diskusi terusan mereka gitu, menggali terus. Nah ada untuk ice breaking itu bisa dinyatakan sebagai bentuk istirahat mereka sebentar untuk mengembalikan pemikiran mereka. Kemudian dengan metode TTS tadi kita bilang itu untuk mengevaluasi mereka dan proses pelajaran hari itu, kira-kira tujuan pelajaran itu telah tercapai atau enggak, gimana tingkat ketercapaian tujuan pelajaran. Dan katanya dalam penggunaan metode TTS bukan untuk menguji tingkat ketercapaian tujuan pelajaran juga, tetapi mereka juga lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Karena anak-anak sekarang itu gini, mereka lebih senang dengan bermain, tetapi bermainnya perlu kita bermain sambil belajar. Jadi TTS itu untuk membuat itu ya. Lebih semangat lagi. Jadi rencana aksi Bapak tadi sebenarnya dari sentil-sentil dari yang pertama tadi ya Pak ya. Setelah pas kita identifikasikan. Jadi rencana aksi Bapak untuk biar anak lebih aktif tadi dengan mengambil apa tadi Pak? Melalui video pembelajaran yang kemudian itu berkaitan dengan teknologi. Pembelajaran, tapi video pembelajaran itu sebagai pemacu aja gitu. Jadi nggak terlalu panjang gitu. Karena kalau terlalu panjang nanti habis waktu ya. Habis waktu juga. Gitu. Terus yang tahapan yang terlalu cepat tadi gimana tadi Pak? Gitu. Karena emang waktu ya. Mungkin next nggak akan selesai lagi ya Pak ya. Apakah kemarin kita udah ngomongin masalah area pengembangan ya Pak ya? Apa aja area pengembangan kita kemarin Pak? Area pengembangan yang akan Bapak kembangkan di sini ya. Yang kemarin iya, karena pusat mereka kemarin itu berbasis kepada peserta didik dan yang ingin saya kembangkan pada bagian
komunikasi dan kerjasama. Jadi itulah dengan apa komunikasi dan kerjasama itu rencana aksi seperti itu tadi Pak ya. Terus komitmen, apakah ini akan terus Bapak kerjakan berdasarkan hasil percakapan kita hari ini gitu kan? Pemecahan masalah dari yang sudah saya observasi tadi, apakah tetap Bapak konsisten akan kerjakan itu? Kalau yang baik ini masih dipertahankan, tetapi yang perlu ditingkatkan akan ditingkatkan kembali. Karena kemarin kan sebenarnya sudah merasakan di bagian ini pusaka didik kurang itu. Jadi pembagian kelompoknya dalam proses pembelajaran yang berlanjut kemarin diganti bagaimana proses pembelajaran. Salah satunya menggunakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Gaya belajar. Oh ya. Dan hasil kemarin yang ditemukan setelah kegiatan pembelajaran kita bersama kemarin, saya menggunakan pembagian kelompok menggunakan gaya belajar. Jadi kami berdiskusinya sesuai dengan mereka gaya belajar yang kinestetik ya. Itu sekarang dikembangkan masalah ya. Kemudian kami juga dari hasil pembagian gaya belajar, gue juga bisa menghasilkan project. Jadi yang audiovisual, mereka menciptakan project yang berupa video, tetapi apa itu? Video book yang berupa penjelasan tapi menggunakan suara. Jadi, di Canva itu ya? Video. Poin bersuara gitu ya? Gitu. Iya. Kemudian yang hanya visual gitu, yang untuk dilihat mereka bisa menciptakan kemarin berupa berita sejarah atau poster sejarah. Jadi pembagian pembelajaran mereka dengan gaya belajar. Jadi perjalanan sejarah lagi membosankan. Karena sejarah kedengarnya itu diskusi mendengar. Jadi aksi-aksi Bapak tuh siapa yang akan terlibat di aksi-aksi Bapak? Yang terlibat dalam aksi itu ya kalau nggak dengan guru seperti ini, ya sekali perlu juga dengan rekan sejawat juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran tadi, karena setiap yang kita lakukan butuh penilaian dari orang lain. Benar, ya. Jangan malu dinilai ya Pak ya. Jadi next nanti mungkin kalau emang Bapak butuh, saya juga siap sih. Tapi saya juga bukan tahu sih Pak. Akhirnya kita juga akan diskusi gini ya Pak. Saya juga akan dapat ilmu baru dari Pak Erik gitu ya. Jadi kesimpulan kita, saya doakan jadi Bapak akan menjaga istiqomah gitu ya. Karena saya lihat udah diterapkan lagi, malah ditambahkan dari kekurangan yang kemarin Bapak udah sekarang udah diferensiasinya, udah kelompok udah nggak seperti kemarin lagi kan, udah berubah berbaris-baris sekarang udah yang heterogen Pak ya. Jadi kesimpulannya hari ini, jadi dari permasalahan, bukan permasalahan sih, sesuatu hal yang belum berkembang dengan baik gitu ya. Udah kita ketemu solusinya gitu ya. Apa akan menggunakan video pembelajaran, terus tuh apa tadi Pak ya, video pembelajaran dan membangkitkan itu apa dengan TPS gitu ya Pak ya. Melalui video juga dalam metode pembelajaran sebagai alat evaluasi atau evaluasi pencapaian pembelajaran bisa menggunakan solusi TPS ataupun apa sih yang berupa pokoknya bermain sambil belajar. Nah itu tergantung dengan kreativitas kita. Misalnya kita menggunakan kanguru itu gambar-gambar, tetapi di dalam kantongnya kita letakkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ya. Itu udah mulai diterapin ya Pak ya? Sudah. Oh iya, berarti ya udah semakin itu Pak ya, dari 2 minggu setelah itu langsung penerapan ya Pak ya. Oke ya Pak ya. Jadi saya berharap ini istiqomah dan saya juga siap Pak kalau emang kita saling sharing. Saya juga siap kok Pak untuk Bapak masuk ke kelas saya, kita sama-sama. Oh itu Ibu juga belum ya, kemarin kita sama-sama. Ya Pak ya. Jadi kesimpulannya Bapak akan dari kekurangan kemarin itu akan menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. So itu terima kasih Pak Erik atas waktunya gitu ya. Jadi saya tunggu juga calling-callingnya. Terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum.